Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Nabila Lifatus Hafiza dari Offering A jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku akan jelasin mekanisme sistem imun dalam menghadapi virus dan sel apa saja yang terlibat. Jadi, mekanisme utama yang digunakan tubuh untuk menghadapi virus di dalam tubuh adalah yang pertama yaitu dengan sel-sel sitotoksik. Sel-sel sehat normal memiliki reseptor khusus pada permukaan sel mereka yang disebut dengan Maillard Histocompatibility Complex atau MHC kelas 1 yang mengandung protein dan berguna untuk mengenali fragmen antigen. Ketika virus menginfeksi sel dan mulai mengambil alih produksi protein di dalam sel, beberapa protein virus yang dihasilkannya berakhir sampai melekat pada reseptor yang sama dengan MHC kelas 1, sehingga protein melekat pada permukaan sel reseptor yang mengandung virus. Sel T sitotoksik adalah salah satu jenis limfosit T. Mereka beredar berpatroli seperti polisi, memeriksa apakah protein yang disajikan pada reseptor MHC sudah tepat. Dan jika sel T sitotoksik ini mendeteksi protein virus, ia akan mulai melepaskan faktor sitotoksik yang dimulai melalui granula. Faktor sitotoksik ini merupakan jenis zat beracun yang bisa menurunkan dan memecah sel. Contoh salah satunya disebut perforin. Perforin ini yang membuat lubang di sel granula juga mengandung enzim yang disebut granzymes. Enzim ini memasuki sel melalui lubang yang dibuat dari perforin, dan mereka memulai proses yang disebut apoptosis atau mekanisme penghancuran diri sel. Beberapa virus sebenarnya bisa beradaptasi untuk bersembunyi dari sel T. Untuk menghindari deteksi, mereka menghentikan reseptor MHC ini yang menyajikan protein sehingga sel T tidak tahu bahwa sebenarnya ada virus. Nah, ini bahaya nih. Pada situasi ini, kita memiliki sel kekebalan yang berbeda yang disebut sel natural killer, yang mengakui bahwa sel tidak menampilkan sebanyak reseptor MHC sebagaimana mestinya, sehingga mereka melepaskan zat beracun untuk membunuh interferon sel. Ini merupakan cara lain yang dapat dilakukan tubuh untuk melindungi diri dari virus. Ketika virus telah menginfeksi, sel mereka mulai memproduksi protein yang sangat kecil yang disebut interferon. Gangguan ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan virus untuk mereplikasi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama menunjukkan kepada sel tetangga bahwa mereka terinfeksi virus, sehingga sel-sel di sekitarnya meningkatkan jumlah reseptor MHC kelas 1 pada permukaannya. Dan sejak itu, sel yang terinfeksi tidak menunjukkan banyak sel. Metode terakhir yang digunakan tubuh untuk membunuh virus adalah melalui antibodi. Mereka benar-benar menempel pada virus sehingga virus ini tidak dapat menginfeksi sel-sel lain, dan antibodi ini dapat bekerja secara bersama-sama menyebabkan virus untuk tetap bersatu dalam suatu proses yang disebut aglutinasi, yang memungkinkan untuk pengenalan yang lebih baik dari virus dengan sel-sel kekebalan. Hal lain yang dapat dilakukan antibodi begitu mereka menempel pada virus adalah bahwa mereka mengikat reseptor Fc di fagosit. Nah, fagosit ini adalah jenis sel imun yang menelan atau benar-benar memakan virus, dan mereka menghancurkannya begitu virus ada di dalam. Dengan prosesnya yaitu, awalnya virus ini ditangkap oleh reseptor pada permukaan sel utama yang berperan sebagai fagosit, yaitu sel neutrofil dan makrofag. Lalu membran sel tersebut akan melekuk ke dalam seolah memberi kesempatan virus untuk masuk sampai membran sel menutup kembali, hingga virus ini akhirnya terperangkap di dalam fagosom. Hal itu mengundang lisosom dalam sel ini yang mengandung enzim-enzim untuk melisis kuman menjadi mendekat hingga kemudian bergabung membentuk fagolisosom, dan enzim di dalam lisosom masuk ke fagosom dan menyebabkan virus mati karena enzim yang dibawa untuk mematikan virus. Proses ini disebut fagositosis, tetapi mereka perlu diaktifkan oleh Fc reseptor dari antibodi yang pertama. Pengenalan dan pemusnahan sel yang terinfeksi virus sebelum terjadi replikasi
sangat bermanfaat bagi pejamu. Permukaan sel yang terinfeksi virus mengalami modifikasi, terutama dalam struktur karbohidrat, menyebabkan sel menjadi target sel natural killer atau sel NK. Nah, sel NK ini mempunyai dua jenis reseptor permukaan. Reseptor pertama merupakan killer activating receptors yang terikat pada karbohidrat dan struktur lainnya yang diekspresikan oleh semua sel. Reseptor lainnya adalah killer inhibitory receptors yang mengenali molekul MHC kelas 1 dan mendominasi sinyal dari reseptor aktivasi. Oleh karena itu, sensitivitas sel target tergantung pada ekspresi MHC kelas 1. Sel yang sensitif atau terinfeksi mempunyai MHC kelas 1 yang rendah. Namun sel yang tidak terinfeksi dengan molekul MHC kelas 1 yang normal akan terlindungi dari sel NK. Produksi interferon alfa selama infeksi virus akan mengaktifasi sel NK dan meregulasi ekspresi MHC pada sel terdekat, sehingga menjadi kebal terhadap infeksi virus. Jadi, sel yang terlibat pada mekanisme sistem imun dalam menghadapi virus adalah neutrofil, makrofag antivirus yang dapat mengenali dan membunuh sel yang terinfeksi virus, limfosit T memori yang berfungsi mengingat antigen, limfosit T sitotosik yang berfungsi dalam menghancurkan sel, dan sel pembunuh alami atau natural killer, serta sel B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma yang bisa menghasilkan antibodi sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tersebut. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.